السلام عليك يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, adinda, anak-anak sekalian rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan dan karunia-Nya kita bisa hadir di sini di dalam majlis yang mulia pada bulan yang mulia dan pada waktu yang sangat mulia. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah memasuki hari kedua pada bulan Ramadan. Bulan di situ Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat tanpa batas untuk kita. Ampunan tanpa syarat untuk kita. Dan juga Dia bebaskan kita semua jika kita mau dan jika kita menjalankan perintahnya pada bulan yang mulia ini dari ancaman siksaan api neraka. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, dan ujungnya adalah pengampunan atau pembebasan dari siksaan api neraka. Maka sebelum terlalu jauh bulan ini lewat dari kita, sejenak mari kita renungi, kita pelajari hal-hal yang barangkali bisa membuat kita menjadi orang-orang yang beruntung ketika bulan ini kita tinggalkan nantinya. Usia kita tidak lama. Rasanya baru kemarin kita berpuasa. Sekarang sudah datang bulan puasa lagi. Dan sekarang sudah masuk hari yang kedua pula. Sebentar saja waktu itu. Dan begitu juga lah hidup kita. Kalau di dalam Al-Quran diibaratkan hidup itu adalah ibarat, atau dunia ini ibarat tumbuhan yang datang air dari langit. Tumbuhlah tumbuhan itu, kemudian tumbuhan itu gersang, mati. Siklusnya begitu saja, sebentar saja. Dan itu kita rasakan, dan itu adalah bukti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, agar maksimal ibadah kita pada bulan mulia ini, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Bulan puasa adalah bulan kita menahan, bulan kita mengerem. Kalau selama ini kita ibaratnya kita bawa mobil, selama ini rem kita selalu blong, atau mungkin ada sebagian yang sudah bagus remnya. Kapan dia harus makan, kapan dia harus berhenti, apa saja yang boleh dia makan, apa yang tidak boleh dia makan, dia sudah tahu aturannya. Maka pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk mengencangkan lagi rem kita. Supaya apa? Supaya jalan kita lurus sesuai dengan apa yang Allah gariskan. Supaya yang kita ikuti adalah jalan yang telah Allah tetapkan untuk kita, tidak melenceng ke kiri dan juga tidak melenceng ke kanan. Itulah puasa. Secara bahasa artinya menahan. Ibaratnya rem di dalam sebuah kendaraan. Maka supaya amal kita di bulan yang mulia ini lurus, supaya amal kita ini maksimal, kita keluar dari bulan puasa tidak seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Supaya kita tidak demikian kondisi kita ketika kita meninggalkan bulan yang mulia ini, maka dari itu sejenak mari kita renungkan beberapa hikmah pelajaran yang harus kita amalkan pada bulan Ramadan ini. Yang pertama yang harus kita tahan pada bulan Ramadan, Bapak Ibu yang berbahagia, adalah seperti yang kita tahu bersama
makan dan minum. Sejak kapan kita mulai menahan makan dan minum kita? Sejak kita sebelum masuk waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh atau sebelum fajar. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan seperti yang kita bacakan tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai datang waktu di mana kalian bisa membedakan mana benang merah dan mana benang putih. Jadi ketika ayat ini turun, ada seorang sahabat yang secara letterlet memahami ayat ini. Dia datang pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sudah menaruh di bantal saya itu ada benang merah, ada benang putih. Namun saya tidak melihatnya, wahai Rasulullah." Rasulullah ketawa. Karena dia salah paham. Maksud Rasulullah adalah, maksud Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah bahwa sampai kamu melihat perbedaan siang dan malam. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan bahwa waktu sahur itu masih berlanjut walaupun subuh sudah datang. Ketika memang matahari belum terlalu kelihatan tanda-tandanya. Ada sebagian ulama yang mengatakan demikian. Namun bagi kita yang mazhabnya Syafi'i, secara umum maka waktu sahur kita berakhir dengan masuknya waktu subuh. Nah, jadi ketika sudah datang waktu subuh kita berhenti makan. Mulailah kita menahan, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala sampai terbit, sampai terbenam matahari. Ini kita tahan makan dan minum. Hikmah dari kita menahan makan dan minum ini bukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, untuk ketaatan saja bukan. Namun juga ternyata Allah Subhanahu wa taala punya rahasia lain supaya kita tidak berlebihan di dalam mengkonsumsi makanan, memperturutkan hawa nafsu kita di dalam makan. Bukan hanya untuk sekedar merasakan bahwa orang fakir itu sudah kelaparan sepanjang tahun, kita juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk merasakannya. Bukan itu saja, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk hidup juga sehat. Bukankah makanan-makanan itu adalah sumber segala penyakit? Bukankah misalkan penyakit diabetes penyebabnya apa, Pak? Penyebabnya gula, kan? Gula terlalu banyak dikonsumsi, akibatnya apa? Kencing manis, diabetes. Bukankah misalkan kolesterol, penyakit jantung, penyebabnya juga adalah makanan? Dan ternyata luar biasa Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita dia paksa kita. Ini menunjukkan bahwa kita nggak tahu apa-apa. Benar kata Allah Subhanahu wa taala bahwa kita kadang-kadang menyukai sesuatu yang kita tidak tahu bahwa ternyata yang kita sukai itu adalah keburukan untuk kita. Dan kadang-kadang kita membenci sesuatu padahal yang kita benci itu adalah kebaikan untuk kita. Di antaranya adalah puasa ini. Berat bagi kita puasa, tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ingin melihat kita taat kepadanya, juga ingin mengatur hidup kita. Makanan kita sesuai dengan standar kesehatan. Makanya di Eropa saat ini muncul ada klinik-klinik puasa. Fasting clinic namanya. Ribuan sekarang jumlahnya di barat itu. Karena mereka tahu, tanpa mereka tahu syariat Islam, tapi mereka tahu puasa itu hikmahnya secara kesehatan sangat luar biasa. Penyakit apa saja, diabetes bisa dikurangi dengan puasa. Penyakit obesitas apalagi. Orang yang terlalu kegemukan, maka puasa menjadi khasiat tersendiri bagi orang yang mengalami penyakit ini. Begitu juga penyakit-penyakit yang lainnya. Puasa adalah sebagai penawar bagi mereka. Ini salah satu hikmah puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak memaksa kita untuk lebih daripada jadwal yang telah ditetapkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Puasa itu bukan untuk menyiksa kalian wahai umat Islam. Puasa itu untuk kebaikan kalian. Maka Rasulullah mengatakan, bersahurlah kalian karena pada sahur itu terdapat keberkahan. Jadi kalau kita ingin menunjukkan bahwa kita hebat di sisi Allah, kita lebih taat daripada yang lain di sisi Allah, habis itu kita nggak mau sahur, sudah cukuplah bagi saya, cukup saya menahan lapar di hadapan Allah supaya Allah tahu bahwa saya betul-betul taat padanya. Nggak boleh.
Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh baginda Rasulullah SAW untuk sahur. Bahkan sahur itu sunnahnya diakhirkan sampai sebelum datang waktu imsak. Jadi ada yang mengatakan supaya saya panjang puasanya, saya jam 11 saja sahurnya, jam 12 malam sahurnya. Enggak boleh seperti itu. Dan begitu juga berbuka. La yazalunna si bi khairin ma'ajjalul fitra. Tidak adalah, kata Rasulullah, manusia itu kecuali dalam kebaikan selalu jika dia selalu mengedepankan atau mendahulukan atau mengawalkan buka. Ketika waktu buka sudah datang, segera dia berbuka. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala selain ingin mendapatkan atau memberikan pahala kepada kita di dalam ibadah puasa kita, juga ingin mendidik kita bagaimana cara kita mengkonsumsi makanan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya wadah yang paling buruk yang diisi oleh manusia adalah makanan. Kalaulah bisa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika mungkin maka sepertiga untuk makanan perut kita ini diisi, sepertiga lagi untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernapas. Ini sesuatu yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita supaya kita hidup sehat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin kita, umat manusia yang beriman kepadanya, mentalnya kuat dan hidupnya juga sehat. Ini salah satu hikmah dari puasa. Yang pertama, kita terkait supaya kita sukses hidup kita di dalam bulan Ramadan ini adalah mengatur makanan kita supaya sesuai dengan yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis beliau, "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yafsuq wa in sabahu ahadun aw qatalah falyaqul inni shaim." Dan jika pada hari seseorang di antara kalian itu berpuasa, kata Rasulullah, maka janganlah dia melakukan perlakuan rafas. Rafas ini adalah perbuatan yang arahnya itu kepada tindakan hubungan biologis. Baik itu perkataan, tindakan, tingkah laku, itu tidak boleh. Apalagi yang sudah mengarah kepada hubungan suami istri. Ucapan saja tidak boleh. Nah, maka kata Rasulullah, kita dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu, atau ucapan atau isyarat menggoda istrinya misalkan pada siang hari yang arahnya adalah tindakan-tindakan mesum, itu enggak boleh. Itu tidak boleh. Maka kata Rasulullah, tidak boleh kita melaksanakan itu, bukan hanya membatalkan puasa. Kalau membatalkan puasa jelas, kalau seandainya tindakan itu kita laksanakan walaupun itu halal bagi kita, maka itu membatalkan puasa kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, itu akibatnya atau hukuman bagi orang yang melanggar aturan ini, yang menghubungi atau menggauli istrinya pada siang Ramadan, maka hukumannya dia adalah, kalau tidak memerdekakan budak, maka dia harus berpuasa selama 60 hari berturut-turut tanpa boleh berhenti. Kalau misalkan gagal 1 hari, maka diulang lagi sampai 60, karena besar ganjarannya. Nah, ini kita harus paham. Namun kata Rasulullah, jadi suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana mencium istri pada bulan Ramadan. Kebetulan yang datang itu adalah seorang pemuda. Rasulullah mengatakan tidak boleh. Datang lagi seorang yang sudah tua, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal yang sama, bagaimana mencium istri pada bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan tidak masalah. Di sini ada 2 kondisi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan fatwa dengan 2 bagian atau dengan 2 macam. Yang pertama tidak boleh, yang kedua boleh. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah pertanyaannya sama? Kenapa pada yang pertama engkau katakan tidak boleh, sementara yang kedua engkau katakan boleh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang kedua itu dia adalah orang tua. Orang tua itu yamliku irbah. Orang tua itu bisa mengendalikan dirinya. Kadang-kadang ciumannya itu bukan ciuman syahwat. Nah, kalau sudah ciuman syahwat, itulah masuk ke dalam kategori rafas itu. Tapi kadang-kadang orang tua itu cenderung ciumannya itu adalah ciuman kasih sayang. Sudah lama dia hidup, misalkan nenek-nenek sama kakek-kakek. Nah, ini sudah syahwatnya itu sudah terkendalikan dari dulu. Sudah lama mereka hidup. Nah, maka untuk orang yang seperti ini,
diberikan dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuannya bukan rofas. Tapi kalau yang orang muda, kata Rasulullah, dia masih susah untuk mengendalikan dirinya. Maka bagi orang muda, maka itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diizinkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sedikit-sedikit kita harus tahu supaya lurus puasa kita. Selamat kita ketika keluar menjadi insan-insan yang muttaqun sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 183. Supaya lurus hidup kita sesuai dengan yang fitrah yang telah Allah tetapkan bagi kita. Wala yafsuq, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika hari puasa jangan juga dia melakukan kejahatan. Fasik itu artinya adalah bahwa dia melakukan sesuatu yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri orang fasik itu, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Jadi ciri khas fasik itu pertama, dia melanggar janji dengan Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dengan Allah jelek, itu orang fasik. Allah mengatakan salatlah kalian, dia biarlah salat itu untuk kan urusan saya, enggak urusan kalian. Ketika diingatkan, fasik. Ketika Allah menyuruh dia melakukan puasa, ini kan puasa, itu kan tindakan orang-orang bodoh. Ini tindakan atau ucapan orang-orang fasik seperti ini. Dia melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diingatkan, maka muncul kesombongannya. Itu tanda-tanda orang yang fasik. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memutuskan hubungan silaturahmi dengan manusia. Hubungan dengan manusia nggak baik. Terhadap tetangga nggak nyaman sama dia. Terhadap keluarga murka kepada dia. Orang tua dia marah kepada dia. Ini salah satu ciri khas fasik yang kedua. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala. Jadi hubungan silaturahmi baik dengan keluarga ataupun dengan tetangga ataupun dengan masyarakat, kalau orang takut kepada dia, putus hubungan dia dengan orang lain lantaran tindakan dia, maka itu adalah ciri-ciri orang fasik. Nah, dan selama kita berpuasa, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tindakan kefasikan, artinya tindakan kejahatan baik kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada sesama manusia. Dan ciri khas ketiga orang fasik itu, kata Rasulullah, adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah wa yufsiduna fil ard. Mereka melakukan tindakan kerusakan di muka bumi. Hutan misalkan dibakar. Karena tindakan dia, akhirnya semua orang di satu kampung atau di satu kota bahkan satu negara tersiksa karena asap. Jalan yang sudah baik dihancurkan. Fasilitas umum dirusak. Ini salah satu ciri khas orang fasik, tidak memikirkan orang lain. Jangankan orang lain yang dipikirkan, Allah saja tidak dia pikirkan. Nah, maka selama bulan puasa, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tindakan yang melawan aturan Allah Subhanahu wa taala dan juga merusak hubungan kita sesama manusia dan juga bahkan merusak hubungan kita dengan alam semesta. Dan lawannya adalah orang yang beriman, yang tidak fasik. Dan selama bulan puasa, kalau kita ingin puasa kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala, maka kita hindari perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa. Selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita puasa kita itu selamat, agar ibadah kita pada bulan Ramadan ini menghasilkan yang baik. Kata Rasulullah, fa in sabahu ahadun au qatalah falyaqul inni shaim. Inni shaim. Ya, kalau seandainya ada orang yang menghina dia, mencaci dia, woi wang pendek, wang hitam, hidung moncong, macam-macam disebut, maka hendaklah dia mengatakan inni shaim, aku puasa, aku nggak bisa meladani kamu. Sekarang saya puasa, kamu silakan. Artinya apa? Dia menahan emosi. Jadi puasa menahan makanan, syahwat makan, menahan syahwat biologis, menahan syahwat emosi juga. Artinya puasa meluruskan hidup kita supaya bisa kita rem. Kapan kita harus marah, kapan kita harus berbuat baik, kapan kita harus tersenyum, kapan kita harus menangis. Ini puasa mengajarkan kita supaya lurus hidup kita. Nah, begitu juga ketika kita emosi, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan jangan sampai kita ikuti emosi itu. Maka itulah gunanya puasa.
falyaqul inni shaim. Saya enggak bisa melawan kamu sekarang, saya puasa. Jangan rusak puasa saya. Nah, ini yang ketiga. Ketika ada yang menghina dia dengan kata-kata, katakanlah inni shaim. Au qatalah, kata baginda Rasulullah, ataupun memerangi dia. Artinya mengajak dia berantem. Oi si kuang, bawa ladian sko. Kalau ladian nah, jadi macam-macam cara orang. Apun teragak dia atau buat tamu di situ. Nah, macam-macam hal-hal yang sepele yang kadang-kadang merusak puasa kita. Dan orang yang berpuasa yang ingin sukses di dalam puasanya, maka dia harus mengatakan inni shaim, enggak usah diladani. Enggak usah dilayani hal-hal seperti itu. Rusak puasa kita. Rusak puasa kita karena kalau kita lawan orang-orang seperti itu, maka berarti kita telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada lagi larangan dari Allah Subhanahu wa taala selama kita berpuasa, dan ini hadisnya sangat ringkas namun maknanya sangat dalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan bohong, atau perkataan tipu-tipu, dan juga mengamalkannya atau beramal dengan tindakan bohong atau dengan perbuatan bohong, maka falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Tidak ada urusan Allah dia telah meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasa enggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu kan hitung-hitungannya adalah di sisi Allah saja. Kullu amali ibni Adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya setiap amal Ibnu Adam itu, salat dia, zakat dia, sedekah dia adalah untuk dia. Ada hitung-hitungannya. Likulli hasanat asyarah. Setiap kebaikan diberikan 10 kebaikan. Bahkan sampai 700 kebaikan. Kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa ana ajzi bihi. Dan Allah saja yang akan memberikan ganjarannya seberapa yang Allah mau. Allah bisa memberikan 1 juta kali lipat, 1 miliar kali lipat, bahkan lebih dari itu tanpa dibatasi oleh jumlah tertentu. Bahkan 0 pun juga bisa. Tidak diberi ganjaran apa-apa juga bisa. Yang dia dapat hanyalah lapar dan dahaga sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Jadi Allah saja yang menentukan berapa kita jatah kita dari bagian puasa yang telah kita tunaikan. Nah, makanya kita supaya puasa kita lurus, kita jagalah supaya kita tidak melakukan tindakan tipuan. Di antara bentuk tindakan tipuan itu atau perkataan tipuan itu adalah kita berghibah misalkan. Kan ghibah itu ketika dia ada depan kita bermulut manis kepada dia. Tapi kalau sudah bilang, oh si anu, begini, macam-macam kata kita kepada dia tentang dia. Ini tindakan tipu-tipu, tindakan bohong. Oh di depannya manis-manis, tapi di belakangnya jelek semua yang disampaikan tentang dia. Makanya selama bulan puasa, supaya nggak rusak puasa kita, hindarilah perbuatan-perbuatan seperti ini. Bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini ternyata Allah Subhanahu wa taala juga secara tidak langsung mendidik kita dari bulan puasa ini untuk menjadi insan-insan yang bagus nilai sosialnya. Hubungan masyarakat kita jadi bagus. Coba seandainya ghibah itu diizinkan di dalam agama kita dan tidak ditekankan keharamannya di bulan puasa Ramadan, maka mungkin kita terbiasa dengan kebiasaan seperti itu, akhirnya menjadi kehidupan sosial kita menjadi rusak. Tanpa itu saja, artinya sudah diizinkannya juga atau sudah diharamkannya juga ghibah di antara kita, hubungan sosial kita juga sedemikian parahnya. Kalau dibandingkan dengan umat yang lain, umat Islam ini kurang solid. Oh yang kelompok ini mengatakan kelompok itu begini-begini. Oh yang tetangga ini mengatakan tetangga begitu, yang itu tindakannya begini, macam-macam diceritakan sehingga hubungan antara kita rusak. Dan dengan bulan puasa diharapkan supaya hubungan sosial kita sesama masyarakat menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga keuntungannya akan kembali kepada kita. Kalau seandainya penduduk suatu kampung itu sudah rukun, maka semua akan saling menjaga. Oh itu penduduk kampung saya, itu orang saya, maka kalian jangan ganggu, maka akan ada soliditas di dalam kampung kita. Kalau seandainya kita bisa menjaga hak-hak saudara kita di belakang mereka. Pada suatu ketika Rasulullah mengatakan, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah?
Gunjing itu apa kata Rasulullah? Para sahabat mengatakan mereka tidak tahu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah. Lau alimahu. Ghibah itu kata Rasulullah adalah engkau sebutkan tentang saudaramu sesuatu yang tidak dia sukai. Kalau seandainya para sahabat bertanya, kalau seandainya pada saudara kami itu ada sesuatu yang kami sampaikan itu wahai Rasulullah, misalkan dia badannya bau, sampaikan pada orang dan memang badannya bau misalkan. Kata Rasulullah, kalau seandainya ada sesuatu yang kalian sampaikan itu pada diri dia, maka itulah ghibah sesungguhnya. Kalau tidak ada, berarti kalian telah menuduh dia dengan perkataan yang bohong. Nah, berarti ghibah itu adalah sesuatu yang ada pada saudara kita dan itu kita sampaikan kepada orang lain. Dan ini kalau kita biarkan selama bulan Ramadan, ini akan bisa merusak puasa kita. Na'udzubillahi min zalik. Supaya kita keluar dari bulan Ramadan dengan nilai ketakwaan, sebuah gaya hidup yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pola hidup yang baru di sisi Allah Subhanahu wa taala yang selalu menyelaraskan apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita tinggalkan, selalu yang kita ukur itu adalah dengan ukuran Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu seperti itu. Itulah tujuan puasa. Jadi ketika kita melaksanakan, kita misalkan seorang pedagang, ketika kita mau menjual sesuatu, ini yang saya jual ini sesuai enggak ya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Sesuai enggak dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini memudaratkan kaum muslimin enggak ya? Ini selalu ditanyakan, Allah ridho tidak dalam apa yang saya lakukan ini. Itu adalah sifat orang yang bertakwa. Makanya para ulama mengatakan at-taqwa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Apa saja perintahnya kita laksanakan, apa saja yang dia larang kita tinggalkan. Itulah takwa. Kita sebagai seorang pedagang, sebagai seorang anak, sebagai orang tua, sebagai tetangga, sebagai pemimpin, sebagai pejabat, sebagai rakyat, itu kita laksanakan apa yang Allah perintahkan di dalam semua dimensi kehidupan kita. Ini mudah-mudahan dengan mengetahui beberapa hal ini, puasa kita menjadi selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita keluar menjadi insan-insan yang bertakwa, insan-insan yang baru di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai tambahan ada 3 hal minimal yang harus kita atau ya sebaiknya kita laksanakan pada bulan Ramadan untuk menambah nilai Ramadan kita. Yang pertama sedekah kita, infak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibnu Abbas, sepupu dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana yudarisuhul Qur'an, fakana ajwada bil khairi minar rihil mursalah." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan, kata Abdullah ibnu Abbas. Ini kalau orang lain yang menyaksikan, orang lain yang menyampaikan berarti sudah paling benar. Yang repot itu kalau kita katakan, "Oh, saya sudah menyumbang di sana. Saya sudah melakukan kebaikan, kurang apa kebaikan saya di sini?" Berarti itu perlu dipertanyakan. Tapi kalau orang lain yang sudah bersaksi, maka yakinlah bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Dan Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan, kata Ibnu Abbas. Dan dia sangat dermawan dan paling dermawan pada bulan Ramadan. Ketika Jibril datang kepadanya setiap Ramadan. Dan setiap Ramadan itu Jibril datang kepadanya untuk memudarasah Al-Quran. Untuk tadarus Al-Quran. Untuk apa? Mengkaji Al-Quran. Mengulang hafalan Al-Quran. Memberikan pemahaman tentang Al-Quran. Datang Jibril kepada Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan. Ini juga bisa kita ambil hikmahnya. Ternyata bulan Ramadan Rasulullah SAW saja dia belajar Al-Quran selama bulan Ramadan kepada Jibril alaihissalam. Ini kita tingkatkan sedekah kita. Maka Rasulullah kata Ibnu Abbas, ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Bahwa Rasulullah pada bulan Ramadan itu lebih dermawan daripada angin yang bertiup kencang. Kalau angin yang bertiup kencang apa saja disapu sama dia. Enggak boleh ada yang tertahan di depan dia. Rumah disapu oleh dia, pohon disapu oleh dia, hewan-hewan disapu oleh dia, apa saja. Nah, begini Rasulullah SAW ketika bulan puasa, apa saja yang ada di depan dia tidak boleh hinggap lama-lama di depan beliau. Tidak boleh tertahan lama-lama di depan beliau, langsung dikasihkan kepada orang-orang yang menurut beliau berhak mendapatkannya.
Yang kedua, tilawah Al-Quran. Seperti dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW saja dia memudarasah Al-Quran selama bulan Ramadan. Begitu juga para sahabat. Dan kita seharusnya juga lebih dari itu. Kita kadang-kadang selama setahun, 2 tahun, kadang-kadang Quran itu di rumah kita hanya terletak saja di dalam lemari kita. Dan pada hari kiamat nanti, Rasulullah SAW akan mengadukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Pada hari kiamat nanti Rasulullah akan mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya umatku, kaumku telah meninggalkan Al-Quran ini. Dan itu mudah-mudahan tidak terjadi pada keluarga kita yang hadir di sini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau tidak ya, Al-Quran itu kalau tidak syafaat bagi kita, maka akan menjadi laknat bagi kita. Kalau dalam bahasa Arab tuh, syafi'un laka au alaika. Dia itu sebagai syafaat bagi kamu atau atas kamu. Untuk menistakan kita. Al-Quran sudah ada di rumah kita. Tidak kita baca Al-Quran itu nanti akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kalian tidak baca aku? Bukankah kalian sudah Islam? Bukankah kalian sudah bersahadat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan kalian? Al-Quran adalah tuntunan kalian. Tapi kenapa tidak kalian baca? Nggak ada alasan nanti kita di akhirat. Maka Al-Quran mengingatkan kita lagi supaya kita kembali kepada Al-Quran. Supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tuntunan firman-firman dan ayat-ayat yang telah Dia turunkan kepada kita. Selain itu, Bapak Ibu yang berbahagia, yang terakhir bahwa selama bulan Ramadan kita maksimalkan ibadah-ibadah kita yang lain. Kita maksimalkan ketika akhir bulan nanti 10 hari terakhir kita upayakan kita bisa melaksanakan i'tikaf kalau seandainya kita bisa. Kalaupun tidak di masjid, kita misalkan di rumah kita qiyamkan. Kita hidupkan malam-malam 10 Ramadan yang terakhir untuk memperoleh malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita bertemu dengan malam ini, malam yang lebih lama usianya dari usia kita yang rata-rata 83 tahun lebih. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.